tajwid. Nah, ilmu alat yang lainnya 50% yang lainnya adalah ilmu gharib. Apa itu ilmu gharib? Secara sederhana, ilmu gharib itu diambil dari akar kata gharabanya itu, gharib itu yang artinya asing. Jadi di dalam Al-Qur'an 30 juz itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada ayat-ayat asing. Asing itu maksudnya ya jarang kita ketahui, atau kalau semisal ada orang baru misalkan kita kan belum kenal, ya belum kenal siapa namanya, ya asalnya dari mana. Kalau kita pengen tahu itu orangnya siapa, ya maka kita kenalan, ya kita tanya-tanya seluk beluknya dari mana, kemudian kenapa pindah ke Marbella dan lain sebagainya. Nah demikian ayat-ayat di Al-Quran pun ada yang demikian sifatnya. Kalau kita belum pernah kenal sama si ayatnya, belum pernah baca, belum pernah mempelajari cara membacanya, maka selama kita belum pernah mempelajari ayat-ayat yang itu, yang belum kita kenal, yang asing, yang belum bisa tahu gimana cara bacanya, maka kita akan terjatuh kepada kesalahan, ya. Menduga-duga aja, oh ini cara bacanya begini, cara bacanya begini. Ternyata bukan seperti itu. Nah, demikian secara sederhana ilmu gharib ini. Nah, Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada mana pagi hari ini Allah telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, mobil khusus kenikmatan iman kepada Allah. Dengan keimanan itu kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Semoga dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita jaga hingga kita wafat nanti sampai kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu-satunya bekal iman itu yang bisa kita bawa sampai kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti akan menghadap Allah, tapi tidak semua menghadap dalam keadaan membawa iman. Barangkali lahir bawa iman, dikasih iman, tapi ketika pulang tak membawa iman itu, ketinggalan di dunia. Maka semoga Allah berikan kepada kita keimanan ini, kita jaga dengan menjaganya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semoga dengan ikhtiar kuat kita untuk menjaga itu dengan beribadah kepadanya, kita bisa membawanya sampai nanti di penghujung kehidupan kita hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah pada kesempatan pagi yang mulia ini izinkan kami untuk sharing ilmu, berbagi ilmu tentang apa yang kami dapatkan waktu kami belajar di pondok, belajar di madrasah, di tempat-tempat di guru-guru kami waktu kami dulu belajar. Sampai detik ini pun kami terus belajar. Oleh karena itu, dari beberapa yang kami pelajari di pondok pesantren, di madrasah yang kami pelajari itu, memang secara pribadi kami fokus kepada pembahasan ilmu Al-Quran. Jadi berkaitan dengan ilmu bacaan Al-Quran. Di dalamnya terdapat berbagai macam alat untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Kalau yang sudah kita ketahui dan sudah menjadi keumuman, ini sudah sering kita dengar pasti, seperti mana ilmu tajwid. Secara sederhana, ilmu yang mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar.
Nah, ternyata yang mungkin sebagian kita bahkan atau sebagian besar kita belum mengenal, untuk mengenal saja belum, apalagi tahu terkait dengan salah satu ilmu alat untuk mempelajari bacaan Al-Quran, sehingga ikhtiar kita mempelajari itu mampu kita ikhtiarkan untuk meraih kesempurnaan bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau orang, kami katakan dan kami cantumkan di dalam kitab yang kami karang ini, bahwa orang kalau baru mempelajari ilmu tajwid, ya kemarin sudah kita bahas apa itu ilmu tajwid panjang lebar. Ya, kalau orang baru mempelajari, ya, ini kalau mempelajari, kalau belum ya maka bukan termasuk ini ya. Mempelajari ilmu tajwid baru menguasai 50% kesempurnaan bacaan Al-Quran. Ya, baru menguasai 50% bacaan Al-Quran. Yang 50%-nya adalah ilmu alat yang lainnya, ya, ilmu alat yang lainnya. Jadi ilmu tajwid itu misalkan pernah dengar idhar halki, misalkan dibaca jelas, oh dibaca panjang pendek, kemudian oh dibaca 4 harokat, 2 harokat, oh dibaca panjangnya seberapa, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat sampai seterusnya. Atau kemudian oh dibaca samar, oh dibaca dengung dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam takaran ilmu tajwid. Menguasai ilmu tajwid ini menguasai ya, apalagi belum menguasai. Kalau belum menguasai ya apalagi memang harus sangat-sangat belajar ilmu alat itu, karena untuk meraih kesempurnaan bacaan Al-Quran ya tentunya harus belajar yang paling utama satu tajwid. Nah, ilmu alat yang lainnya 50% yang lainnya adalah ilmu gharib. Apa itu ilmu gharib? Secara sederhana ilmu gharib itu diambil dari akar kata gharabanya itu, gharib itu yang artinya asing. Jadi di dalam Al-Quran 30 juz itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ayat-ayat asing. Asing itu maksudnya ya jarang kita ketahui, atau kalau semisal ada orang baru misalkan kita kan belum kenal, ya belum kenal siapa namanya, ya asalnya dari mana. Kalau kita pengen tahu itu orangnya siapa, ya maka kita kenalan, ya kita tanya-tanya seluk-beluknya dari mana, kemudian kenapa pindah ke Marbella dan lain sebagainya. Nah, demikian ayat-ayat di Al-Quran pun ada yang demikian sifatnya. Kalau kita belum pernah kenal sama si ayatnya, belum pernah baca, belum pernah mempelajari cara membacanya, maka selama kita belum pernah mempelajari ayat-ayat yang itu, yang belum kita kenal, yang asing, yang belum bisa tahu gimana cara bacanya, maka kita akan terjatuh kepada kesalahan, ya. Menduga-duga aja, oh ini cara bacanya begini, cara bacanya begini. Ternyata bukan seperti itu. Nah, demikian secara sederhana ilmu gharib ini. Nah, kami susun tepatnya pada bulan Ramadan kemarin. Jadi bulan Ramadan kemarin kami selesai untuk menyusun kitab gharib, dan sebenarnya sudah lama sekali sudah tercetak, namun masih tersimpan di percetakan di Jawa. Kami ambilnya percetakan di Jawa karena ya ongkos percetakannya lebih murah, dan karena kita kuantiti, jadi kalau ambilnya di Batam mahal, kami cek-cek di beberapa tempat di Batam. Nah, kami cetak di di Jogja. Pada akhirnya karena cetaknya di Jogja, maka kami harus kirim dari Jogja ke Batam. Nah, ketika mau kami kirim dari Jogja ke Batam pada bulan itu, ya bulan sekitar setelah Syawal lah ya, setelah Ramadan, ternyata ada hajat baru. Maksudnya adalah kami menulis kitab baru tentang ilmu tajwid. Dan ini pada umumnya ya semua sama, ilmu tajwid, ilmu gharib yang kami susun dengan kitab-kitab tajwid yang lainnya. Namun yang kami sampaikan di sini adalah sistem penyusunan yang kami spesialkan. Jadi kalau bisa dikatakan berbeda dengan yang lainnya. Kalau ada kitab baru kok isinya sama saja dengan yang lainnya,
pengemasannya atau pembelajarannya, pembahasan dan lain sebagainya tidak ada beda yang lainnya, ya maka itu muspro bahasa Jawa itu tidak manfaat ataupun istilahnya lah udah ada kok diada-adakan lagi. Gunakanlah yang lama saja. Nah, kami ini susun karena ya pembaharuan. Jadi dalam pembelajaran Quran, dalam pembelajaran apapun itu senantiasa harus ada pembaharuan. Jadi kata para ulama, ya, dakwah itu harus dengan bahasa kaumnya. Kalau kita dahulu waktu kami belajar Al-Quran, kita semua, kalau kita nggak sholat, nggak berangkat ngaji, nggak berangkat ke masjid, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan orang tua kita? Ya dipecut, ya kan, dicewer, ditabok dan lain sebagainya. Itu lumrah terjadi dan biasa. Nggak ada kasus satupun kita temukan adanya orang anak melaporkan si orang tua. Tapi sekarang ini gimana coba, ya? Jewer sedikit, ya, apa kalau tabok sedikit langsung ada kasus anak melaporkan orang tua, bahkan nggak cuma melaporkan ke orang tuanya, membunuh itu ada kasusnya di saat ini. Makanya kita harus mengalami terus perkembangan untuk pembelajaran apapun, ya apapun. Nah, termasuk dalam pembelajaran Al-Quran ini adalah satu pembaharuan yang kami coba tawarkan yang semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, sederhananya seperti tadi. Dan ini kami susun dan kami sudah berani membahasnya dan sudah berani kami istilahnya sebarkan, ajarkan kepada siapapun, sebab kami telah mendapatkan tahsis ataupun pengesahan dari tokoh-tokoh nasional maupun lokal di Batam yang kredibel di bidang ke-Al-Quranan. Misalkan contohnya guru kami yang bernama Dr. Kiai Haji Dede Makhyarudin. Beliau ulama mufassir Indonesia pada waktu itu tahun 2013 kalau tidak salah, menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mampu juara satu tahfiz dan tafsir 30 juz tingkat dunia Maroko internasional ini berarti. Kemudian Ustadz Laili Al-Fadli, beliau termasuk guru besar tajwid se-Indonesia, ya sudah mendapatkan tahsis dari beliau. Atau Kiai Haji Yusuf Mansur, ya. Beliau istilahnya kami dapatkan, kita kenal waktu tugas di Jogja. Walaupun ya sedikit banyak ada informasi yang begitu tentang beliau di berita. Kemudian tokoh di Batam, Ustadz Zulfikar, beliau qori internasional. Sekarang ngajar di SMK mana itu di Batam, salah satunya di Batam. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, ini karena bukan 1-2 orang, lebih dari 3, maka kami beranikan untuk mengajarkan dan menyebarkan kepada siapapun. Dan ini kami bertanggung jawab atas apa yang kami isi dan siap mendapatkan masukan apapun jika ada nanti masukan dan kritik dan saran dan lain sebagainya. Nah, apa itu isinya? Kita coba baca ini dulu. Sesuai dengan judul kitabnya, kitab ini berisi kaidah-kaidah, rumus-rumus praktis tentang bacaan yang asing bagi seseorang pembelajar Al-Quran. Sekalipun seseorang tersebut telah memiliki bacaan yang bagus dan suara yang indah, bila tidak mengetahui kaidah-kaidah gharib di dalam buku ini, maka bukan tidak mungkin seseorang tersebut dapat terjatuh kepada kesalahan membaca Al-Quran. Yang fatalnya dari ketidaktahuan tersebut, kesalahannya dapat mengubah arti atau makna ayat, sehingga potensinya terjerumus kepada dosa. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran yang merubah makna itu hukumnya haram, mendapatkan dosa bila mana sengaja. Di dalamnya sengaja termasuk orang-orang yang tidak mau mempelajarinya. Maka saking pentingnya kaidah-kaidah gharib ini di dalam kitab ini, penulis sebut seseorang yang memiliki bacaan bagus, baik tajwidnya indah suaranya, namun belum mengetahui kaidah gharib-gharibnya, maka dia baru menguasai 50 bacaan Al-Quran yang sempurna. 50%-nya adalah ilmu gharib di dalam kitab ini. Nah, apa itu ilmunya? Di antara isinya, yang pertama pada pembahasan ini
Semoga 1 kali pertemuan cukup Bapak Ibu ya. Kalau tidak semoga nanti ada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama adalah saktah. Apa itu saktah? Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi kalau kita baca Al-Quran di wakofnya maka kita berhenti, tapi berhentinya dengan menarik napas. Karena kita berhenti untuk memang tarik napas, suaranya habis, nafasnya habis. Tapi pada beberapa tempat kita diharuskan wakof atau berhenti di dalam bacaan ayat Al-Quran kita, tapi tidak boleh dengan bernapas. Jadi berhenti tanpa bernafas. Contoh itu kalau kita mengambil napas. Misalkan kalau tidak mengambil napas yang disebut dengan saktah. Kita lagi berbicara tiba-tiba berhenti, nggak boleh napas, lanjutkan. Nah, ya, berbicara kan mengambil napas, mengeluarkan napas dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berada pada satu ayat tertentu maka harus berhenti, tapi nggak boleh bernafas. Tidak boleh. Kita akan praktekkan. Misalkan saktah ada 4 tempat. Nah, di dalam Al-Quran riwayat kita. Jadi Al-Quran itu ada banyak versi ternyata Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, ya, ilmu fikih itu ada 4 madhab, betul ya? Ada 4 madhab. Jadi kalau kita menganut Imam Syafi'i, apakah kita tidak diperbolehkan untuk pada saat tertentu kemudian kita mengambil pendapatnya imam yang lainnya? Misalkan dalam hal wudhu, kalau kita bersentuhan dengan wanita yang bagi laki-laki ataupun yang perempuan ketemu antar kulit dengan kulit dengan laki-laki yang lain non muhrim, batal. Imam Syafi'i mengatakan batal. Tapi ketika nanti di Mekah kita tawaf, ya, senggolan sama cewek cowok kena kulit satu kulit yang lainnya, batal nggak Bu? Ya, kalau kita masih menganut Imam Syafi'i yang kita bawa dari Indonesia itu, ya maka kita mungkin tawafnya baru selesai 7 hari. Kenapa? Karena ketika berkeliling masuk putaran kedua kena, batal wudhu lagi, ulang lagi, batal wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, terus. Nah, maka itu biasanya nih dibantu oleh pembimbingnya, maka dianjurkan untuk kemudian menganut atau mengganti untuk terkait amaliyah tentang yang membatalkan wudhu dengan pendapat imam madhab yang lainnya. Sehingga yang mengatakan salah satu dari imam madhab itu mengatakan tidak batal, maka tidak batal. Nah, demikian dengan Al-Quran. Al-Quran pun ternyata ada imam madhabnya. Nah, imam madhab kalau di dalam Quran yang kita sering jumpai ini namanya imam madhab qiraat, ya, qiraat. Beliau bernama Imam Asim. Ya, ini mungkin jarang kita ketahui. Pada intinya yang kami perkenalkan ini adalah bahwasanya Al-Quran itu memiliki berbagai macam variasi. Kalau dalam fikih ada 4, boleh kita pilih salah satunya, kita anut saja Imam Syafi'i. Nah, kalau dalam madhab Al-Quran itu ada 10, asalnya 7 menjadi 10. Jadi kita boleh pakai yang mana? Nah, kita mengambil dari salah satu dari versi bacaan Al-Quran dari Imam 10 qiraat itu yang bernama Imam Asim. Nah, secara sederhana di dalam Al-Quran Imam Asim, atau secara sederhana Al-Quran yang sering kita jumpai itu memiliki terdapat 4 tempat saktah yang harus kita berhenti di dalamnya, tidak boleh bernapas ketika berhenti pada potongan penggalan kalimatnya berikut. Pertama, surah Al-Kahfi juz 15 ayat 1. Ini memang secara makna ada pembahasan para ulama, tapi secara sederhana kita bacakan saja bahwasanya ini adalah bacaan saktah yang harus kita berhenti dengan kemudian melanjutkannya tanpa bernafas. Contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tadi ada sedikit berhenti, tidak boleh bernapas, ya, langsung saja.
Mim ayat 52 juz 23 surah Yasin. Ini sering kita amalkan ya. Barusan kita amalkan tadi malam di kediamannya Pak Azlan ya. Besok kita akan amalkan lagi, besoknya lagi kita akan amalkan lagi di tempat yang sama ya. Surah Yasin. Nanti ketika praktek surah Yasin jangan sampai walaupun kita lagi ngebut bacanya. Nah, tadi termasuk ngebut tadi malam ya. Agak cepat, maka walaupun kita lagi cepat bacanya, tetap pada bagian ini tidak boleh ditinggalkan untuk memberhentikan bacaan. Mimma ruqadina hadza. Kemudian surah Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Wa qila man raq. Ya, jadi berhenti pada man. Biasanya ada tanda sakta. Al-mutaffifin kalla bal ron. Ini tempat-tempat yang harus kita berhenti tanpa boleh mengambil napas. Disebut gharib. Di ilmu tajwid tidak dibahas. Oleh karena itu dibahasnya di ilmu gharib. Nah, kemudian karena kita bedah kitab ya, kita tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu fokus untuk membahas materi, kita mengentalkan saja. Semoga bapak-bapak ibu ini bisa menyimaknya dengan baik. Kemudian ada kaidah yang berbunyi apabila ada kalimah ana maka dia dibaca ana. Ana tulisannya panjang dibaca pendek. Ana. Jadi kalau bapak-bapak baca Al-Quran menjumpai ada kalimah ana, nanya panjang, fathah bertemu alif, kaidahnya adalah rumusnya adalah dibaca pendek, dilarang dibaca panjang, ya, dilarang dibaca panjang, walaupun tulisannya panjang harus dibaca pendek. Kaidahnya adalah ana tulisannya panjang dibaca pendek, ana. Kemudian fa ana tulisannya panjang dibaca pendek, fa ana. Nah ini pun demikian sama. Fa'ana di dalam Quran, nanti kita kalau kita baca Quran, fa'ana tulisannya panjang, tapi kita tidak boleh dibaca panjang, harus dibaca pendek. Kalau ini kita belum tahu sebelumnya, mungkin saja kita salah dalam membacanya, dibacanya ana atau fa'ana. Prakteknya bagaimana? Contoh, kita ada kitab ilmu gharib praktek. Jadi ada 2 kitab ya. Ada rumus yang setiap kita dianjurkan untuk mengulang-ulang bahkan menghafalnya, sebab dia termasuk rumus-rumus yang penting dalam penerapan nanti prakteknya. Nah prakteknya adalah misalkan dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Ana tulisannya panjang dibaca pendek. Ana. Nah tulisannya panjang Bapak Ibu ya. Ini dia dalam Al-Quran demikian sama semuanya ya. Tapi kita tidak boleh membacanya dengan panjang. Ini ayat masih sama tentang ana. Nah kemudian fa'ana, qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin. Fa'ana tulisannya panjang dibaca pendek. Fa'ana, jadi tidak boleh waladun fa'ana awwalul abidin. Dan ketika kita memanjangkan fa'ana, maka terjatuh kepada namanya kesalahan fatal. Di dalam tajwid disebut istilahnya lahnun jali. Kenapa? Karena menambah huruf baru. Kalau kita membaca fa'ana ini dengan panjang, asalnya tidak panjang fa'ana, maka sama halnya kita menambah satu huruf baru yaitu alif. Ya, ini menambah, mengurangi huruf termasuk kesalahan fatal yang dapat merusak makna. Siapapun yang terjatuh kepada kesalahan itu, selama dia tidak mau belajar, maka dia akan mendapatkan dosa karena hukumnya haram dalam membaca Al-Quran dengan salah-salah. Ya. Kemudian
Ada pengecualian. Ja'ana liqa'ana, ja'ana tulisannya panjang, tetap dibaca panjang. Ja'ana liqa'ana tulisannya panjang, tetap dibaca panjang. Liqa'ana, nanya, ananya mirip-mirip dengan yang atas. Ustadz katanya yang atas harus dibaca pendek, kenapa yang bawah? Nah, pengecualian ja'ana dan liqa'ana. Nah, jadi ini penting nih rumusnya, makanya ya, kita hafalkan di sini. Yang atas itu adalah rumus, kalau ketemu ana yang demikian maka dibaca pendek. Tapi kalau ja'ana dan liqa'ana tulisannya panjang, tetap harus dibaca panjang. Berikutnya dzalika lamin, hati-hati bukan dzalika liman. Nah, ayatnya sering kita baca di juz 30. Dzalika liman khasyiya rabbah. Karena sering kita baca, menghujam di otak hati kita bahwa kalau ada dzalika liman maka dia dibaca dzalika liman. Kalimatnya sama, hanya bedanya letak harokat antara lam dan mim. Terkadang mushaf itu ada yang berjarak seperti ini. Kalau seperti ini mungkin mudah karena lam mim harokatnya agak ada sedikit jarak. Tapi kami sering bahkan banyak menjumpai mushaf Quran antara lam dan mim harokat yang atas dan bawah, fathah dan kasroh itu seperti atas bawah. Jadi ini harus dibaca dzalika liman atau dzalika lamin. Kalau kita nggak pernah dengar kata dzalika lamin, maka kita akan membacanya dzalika liman. Kenapa? Karena kita pernah mendengarnya di juz 30. Dzalika liman khasyiya rabbah. Tapi tidak boleh dibaca dzalika liman karena di ayat tertentu bukan dzalika liman tapi dzalika lamin. Dzalika lamin, hati-hati, bukan dzalika liman. Prakteknya di dalam Al-Qur'an. Nah, mana Ustadz yang termasuk dzalika liman? وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Asy-Syu'ara. Ya, jadi bukan inna dzalika liman, tapi inna dzalika lamin azmil umur. Nah, ini munding, ini ada jarak fathah lamnya, mim kasrahnya. Tapi di beberapa mushaf tertentu bahkan banyak itu antara lam dan mim harokatnya seperti atas bawah. Jadi kadang-kadang kita bacanya bisa saja dzalika liman. Nah, hati-hati. Berubah harokatnya, berubah maknanya. Itulah nun jali, kesalahan fatal bisa merubah makna karena mengubah harokat. Yang dapat merubah makna Al-Qur'an ada 3 ciri-cirinya, ya. Yang ini jelas-jelas haram ketika kita melakukannya. Yang pertama adalah mengubah huruf. Yang kedua menambah mengurangi huruf. Yang ketiga mengubah harokat. Nah, ini termasuk dari kalau kita membacanya dzalika liman, maka kita seperti mana masuk kepada kategori yang ketiga, yaitu kita mengubah harokat, yang itu dapat merusak makna. Yang merusak makna itu haram hukumnya, kita tidak diperbolehkan. Kalau kita menjalankannya dengan sengaja, termasuk di dalamnya sengaja itu adalah orang yang tidak mau belajar, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa. Kemudian yasha'illahu, tulisannya panjang dibaca pendek. Yasha'illahu, ini konsepnya sama dengan yang atas. Kalau atas harokat, kalau ini panjang pendeknya. Jadi yasha'illahu di dalam mushaf ini terkadang kasrohnya itu, ya, harokat kasroh ini, nah, itu terkadang dempetan sama lafadz Allah ini. Jadi kadang-kadang kita bacanya yasha'illahu, nah, panjang. Tapi yang benar adalah yasha'illahu, dibaca pendek. Prakteknya walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidh dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Yasha'illahu, tulisannya panjang dibaca pendek. Yasha'illahu, ini mending ada berjarak di sini. Tapi kalau di mushaf itu dempet.
Jadi terkadang kita bacanya yasha'illahu panjang, tidak boleh. Berikutnya. Nah, di awal tadi kita sudah membahas bahwasanya kalau ada ana tulisannya panjang dibaca pendek, diingat-ingat, harus diingat-ingat. Kalau tidak sampai ingat, terlupa, nanti rancu. Rancu kenapa? Karena ada pengecualian ana yang sama persis kalimatnya, ana seperti ini, tapi dia tidak dibaca pendek, tetap dibaca panjang. Kalau tadi ana tulisannya panjang dibaca pendek, kalimatnya sama, pengecualinya hanya di liko ana ja'ana. Hamzahnya pun berbeda kalau liko ana ja'ana. Hamzahnya seperti mana? Ya, kepala angsa atau kepala ain. Nah, ini ana tulisannya sama, di beberapa tempat tetap dibaca panjang. Ana yang tetap dibaca panjang ada 4. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, ana ini tapi tidak boleh dibaca pendek. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, tidak boleh, tetap dibaca panjang. Praktiknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Anaba tulisannya panjang tetap dibaca panjang. Anaba, ana yang tetap dibaca panjang ada 4. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Kemudian walladzina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Anabu sama seperti yang tadi. Berikutnya, linuhyiya bi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ana tulisannya panjang, tetap dibaca panjang. Jadi ada 4 ya. Al-anamila, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaykumul anamila minal ghayr qul mutu bi ghaydikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Anamila tulisannya panjang, tetap dibaca panjang. Anamila. Nah, jadi ada 4 pengecualian ana yang harus tetap dibaca panjang, yaitu anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Selainnya maka harus dibaca pendek. Nah, di dalam Al-Quran ini lebih sedikit daripada rumus ana yang dibaca pendek. Kalau ana tulisannya panjang dibaca pendek, di dalam Al-Quran lebih banyak daripada pengecualian ana yang tetap dibaca panjang ini yang ada 4 ini. Nah, hukum membaca basmalah. Nah, kita harus tahu sebab kita membaca Al-Quran itu kita membaca Qurannya kan tidak hanya di dalam satu surah saja, tapi 30 juz. Ada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai nanti surah At-Taubah, surah-surah yang lainnya. Nah, gimana ketika kita mengawali membaca Al-Quran itu pada surah-surah tertentu, apa hukumnya? Nah, hukumnya terangkum pada 4 hukum ini yang harus kita ketahui. Hati-hati kalau mana kita salah jatuh kepada praktek pengamalan yang tidak sesuai dengan konsepnya, apa yang disampaikan para ulama yang kami rangkum ini, maka nanti dikhawatirkan mendapatkan dosa karena ada hukumnya haram, tidak boleh diamalkan. Di surah apa? Nah, berikut ini. Tentunya hukum membaca basmalah yang namanya hukum itu biasanya banyak sekali khilaf ataupun berbagai macam pendapat para ulama. Yang kami dapatkan ini tentunya berdasar dan dari madrasah ataupun guru yang kami pelajari di waktu kami di pondok atau di madrasah. Nah, ini yang kami dapatkan. Kalau didalami ini banyak khilafnya ya. Atau istilahnya cabang-cabang hukum-hukumnya banyak sekali kalau dibahas. Nah, secara sederhana, pertama wajib di awal surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena pengamalan Al-Quran kita Al-Fatihah
termasuk ayat pertamanya yaitu basmalah. Tapi di ulama qiraat yang lain atau imam madhab fikih yang lain, misalkan Imam Malik itu tidak memasukkan bacaan basmalah dalam sholatnya. Jadi kalau sholat kita lagi sholat ketemu dengan daerah tertentu yang mengamalkan Imam Malik, biasanya jarang di Indonesia, banyaknya di Timur Tengah ya, misalkan mana ya, Maroko dan sebagainya. Kadang-kadang imamnya ketika misalkan jahor Allahu Akbar nggak basmalah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan salah, karena memang tidak memasukkan ayat pertama yaitu basmalah. Ulama sepakat, seluruh ulama ya, dari dulu sampai sekarang sepakat bahwasanya Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Tapi pembagian 7 ayat ini ulama berbeda pendapat. Yang masyhur, yang terkenal adalah pendapatnya ayat pertama diawali basmalah dan ditutup dengan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang masyhur, yang kita amalkan. Sehingga sebenarnya konsekuensinya kalau seperti itu siapapun yang menjadi imam maka dia lebih diutamakan ketika membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dilanjut satu nafas. Kenapa? Karena itu adalah satu ayat utuh ya, satu ayat utuh. Nah, kalau misalkan nggak kuat napasnya, kadang-kadang kami amalkan, kadang-kadang nggak amalkan dengan berhenti pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Kenapa? Karena tidak kuat napasnya. Kalau karena tidak kuat napasnya maka boleh. Jadi ini hanya satu dianjurkan ya, bukan yang sifatnya kalau kita meninggalkan mendapatkan keharaman, tidak. Karena kita di qiraat kita, versi Al-Qur'an kita, Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat satu utuh. Tapi di imam madhab yang lain, misalkan Imam Malik atau qiraat yang lain di dalam madhab Al-Qur'an, ayat pertamanya bukan basmalah tapi alhamdulillah. Nah, artinya konsekuensinya kalau alhamdulillah ayat pertama, maka ayat 7-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. 7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Kalau kita ayat pertama basmalah, ayat 6-nya ihdinas siratal mustaqim, ayat 7-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dianjurkan kita untuk satu napas, apalagi imam ketika membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dianjurkan ya. Jadi kalau misalkan enggak mengamalkan pun enggak sampai dosa, bahkan enggak makruh pun enggak apa-apa. Lebih diutamakan. Karena meninggalkan khilaf ulama ya. Karena di sini ada berbeda pendapat. Kalau kita mengamalkannya yang satu ayat utuh, makanya enggak boleh dipenggal. Karena kalau kita penggal, maka kita seperti mana akhirnya menjadi 8 ayat surah Al-Fatihahnya ini, walaupun kita tidak niat begitu ya. Jadi kalau di kita itu basmalah adalah merupakan kewajiban ketika kita membacanya karena termasuk ayat. Nah, kedua, haram, tidak boleh diamalkan di awal surah At-Taubah. At-Taubah itu sering disebut namanya dengan surah Al-Bara'ah. Nah, sesuai dengan namanya, awal surahnya pun Bara'ah. Bara'atum minallah. Praktiknya hukum membaca basmalah, bismillah, termasuk awal surah. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim, ini ayat 6 kalau di kita. Tapi kalau di riwayat lain Imam Malik Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat 6. Nah, ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat penuh, sehingga dianjurkan satu nafas full ketika membacanya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau ini belum kita tahu, sekalipun kita lagi baca Fatihah dengan cepat ya, atau dalam kondisi tertentu kita baca Fatihah dengan cepat, misalkan Yasinan ya kan, Yasin Al-Fatihah kan cepat itu. Kan nggak mungkin kalau cepat ini kita bacanya berhenti karena habis napas ya kan.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan nggak mungkin karena kita cepat. Kalau cepat bisa saja satu kali nafas. Maka dianjurkan. Nah, dianjurkan untuk satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bara'ah ini ayatnya. Surahnya terletak di setelah surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Al-ayah, ya. Ini setelah surah Al-Anfal. At-Taubah ayat 1 sampai 3. Ini surah ke-9. Nah, berikutnya 3 sunnah. Sunnah itu di awal surah seluruhnya, ya. Jadi kalau baca Quran di awal surah maka hukumnya sunnah, kecuali di awal surah Al-Fatihah karena dia wajib dan surah At-Taubah karena dia haram. Jadi kalau mengawalinya di awal surah apapun hukumnya sunnah. 4. Mubah di tengah-tengah surah At-Taubah. Kita lagi baca At-Taubah tadi, bara'atun minallah, terpotong di tengah surahnya karena panjang surahnya, misalkan nggak habis satu kali duduk kita berhenti lanjutkan besok, maka ketika mau memulainya lagi maka hukumnya mubah di tengah-tengah surah. Mubah itu boleh mengamalkan atau boleh tidak mengamalkan. Kalau saran kami tidak usah diamalkan karena di sini ada khilaf yang menganjurkan tidak usah diamalkan pada basmalah di dalam surah At-Taubah. 4. Nah, di antara ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami tidak menerima secara mentah. Ini terakhir ya. Tidak semuanya kami terima dengan mentah, kami cantumkan di sini semuanya. Kami cari-cari referensinya, dasar-dasarnya. Sehingga apa yang kami tuliskan di sini adalah dapat dari guru dan divalidasi oleh kitab ataupun dasar dalilnya. Di antara yang kami dapatkan ilmu kami dari guru, ternyata terdapat penyebutan istilah yang salah. Contoh, bi'salismu yang kami dapatkan dari guru-guru kami dulu, bahkan ini menjadi satu metode yang banyak sekali diamalkan, tapi penyebutan dan pembahasan terkait cara bacanya pun salah. Ya, dan ini banyak sekali orang yang sudah mengamalkan. Tapi ternyata salah di dalamnya. Kami menjumpai referensi, cari-cari guru-guru yang lain. Ternyata bukan ini. Kalau yang kami dapatkan bacaan nakal. Kami pun sempat mengamalkan itu. Jadi pernah kami mengamalkan dan kami ajarkan. Setelah kami tahu dasarnya, tahu penjelasan ulama yang lain, ya referensinya, dalil-dalilnya, maka kami rubah itu istilahnya bukan nakal, tapi iltiqa'us sakinain. Ya, iltiqa'us sakinain. Ini salah satunya. Ini masih panjang lebar sekali. Jadi ini di dalam Al-Quran nanti akan ada tulisannya bi'sal ismu, tapi tidak boleh dibaca bi'sal ismu, dibaca bi'salismu. Ya, bacaan iltiqa'us sakinain. Yang kami dapatkan dulu nakal, tapi bukan nakal ternyata. Ya, bukan nakal. Istilah nakal itu memindahkan hamzah ya ke huruf yang lainnya. Ternyata di sini bukan pemindahan, tapi perubahan. Ya. Perubahan dari harokat satu ke harokat yang lainnya. Ini dibahas mendetail panjang lebar. Tapi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, yang mungkin sedikit pengenalan sehingga kita tidak terlalu asing terkait apa itu ilmu gharib. Dan semoga nanti di pertemuan berikutnya Allah masih panjangkan umur kita bisa berjumpa lagi untuk menuntaskan kitab gharib ini ya. Ini belum ada setengahnya Bapak Ibu ya. Masih sedikit saja. Jadi masih banyak pembahasannya. Ini contoh kitabnya yang alhamdulillah sudah tertasyarufkan lebih dari 170 kitab. Jadi yang tersisa sekarang ini 7 paket kitab ya, 7 paket kitab yang insyaallah nanti siapapun yang mau ya insyaallah nanti bisa menghubungi. Untuk yang sudah ditasyarafkan kepada santri-santri kami, kepada masyarakat sekitar, kepada kawan-kawan kami yang menginginkan, maka kami kirimkan sudah alhamdulillah dari seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah sampai 170 kitab ya. Harapannya ini diamalkan di sini, di semuanya ya, dan kami berusaha untuk menyebarkan ilmu ini yang memang ini penting dikuasai, apalagi di madrasah-madrasah awaliyah ya, yaitu TPQ,
rumah tahfiz dan lain sebagainya ya. Terkadang ada anak-anak kita yang semangat kali menghafalnya tapi bacaannya masih salah, terutama di bacaan gharib. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.